Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai belajar bersama kita hari ini, sore ya sana. Ya, selamat sore. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadwal kita sudah sampai pada speaking part 2 ya. Jadi dalam IELTS official test, speaking itu nanti dibagi menjadi tiga ya. Speaking part 1 yang sudah kita bahas, speaking part 2 yang akan kita bahas, kemudian speaking part 3 yang nanti kita bahas. Baik, em, kita flashback dulu sebentar ke speaking part 1 ya. Nah, di sini di buku ini sudah saya berikan ya kayaknya ya. Kalau belum nanti bisa saya di chat di grup ya, supaya saya ngirimkan PDF-nya ulang karena saya lupa ya. Jadi ini adalah tema-tema yang harus kalian latih ya, semua sebelum tes ya. Jadi ini adalah tema-tema speaking part 1, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi biasanya speaking part 1 itu antara 5 sampai 7 pertanyaan. Ya, misal di sini ada tentang animals ya. What's your favorite animal? Saya ulangi lagi seperti yang saya jelaskan di awal. Jangan mengcopy paste pertanyaan. Misal jawabannya, What's your favorite animal? My favorite animal is. Nah, itu mengcopy paste. Jadi jangan menggunakan favorite animal lagi. Ya. Jangan menggunakan favorite lagi. Misal, What's your favorite animal? Jawabannya nggak harus template My favorite animal is. Nggak harus. Kita bisa mencoba dengan frasa-frasa yang bervariasi. Misal, What is your favorite animal? Cats is the animal that I like the most. Misal seperti itu. Itu kan formatnya udah beda, ya. Cat, a cat is the animal that I like the most. Because dikasih jawaban ya. Speaking task 1, jawaban singkat tapi nggak boleh terlalu singkat ataupun terlalu panjang. Panjangnya tuh nanti di speaking part 2 dan part 3 ya. Cats, a cat is the animal that I like the most because some reasons. The first one, it can be kept in the small room rather than a dog that we need larger room and more expensive. Misal, kita membandingkan cat sama dog, tuh ya. Itu caranya. Jadi dilatih semua ini. Kemudian, what was your favorite animal when you were a child? Ingat ya, diperhatikan betul bentuk pertanyaannya. Kalau di sini pakai present, jawabannya pakai present. Kalau di sini pakai was, ya pakai past ya berarti. What was your favorite animal when you were a child? When I was kid, jangan pakai child lagi ya. When I was kid, um, a dog, especially dog anjing itu apa aja jenisnya? Saya nggak tahu ya. Kucing aja ya. When I was kid, I got a cat in my birthday. Diceritain seperti itu in my birthday, especially British short hair. Seperti itu. Dijelaskan why British short hair. Because seperti itu. Ya, ingat di sini pakai was. Do you have a pet? Do you have a pet? Nah, ini untuk untuk speaking part 1 ya. Jadi ini dilatih semua ya. Biasanya 5 sampai 6 pertanyaan dan semuanya pertanyaan tentang diri Anda, bukan tentang pengetahuan umum ataupun sosial gitu enggak. Ya. Oke, misal education. Are you currently in school? What do you study?
Misal bukan ya bukan. Are you currently in school? What do you study? No, I'm not. I'm a full-time worker, misal. Jelaskan, I'm a full-time worker in one of big city in Indonesia, namely Surabaya, as an architect. Misal seperti itu. Oke, ini dilatih semua ya. Speaking itu practice setiap hari. Oke, sekarang kita ke part 2 speaking, introduction. Ya. Jadi nanti di speaking part 2 kita akan diberikan kartu. Tapi itu kalau eh tesnya yang nggak komputer base ya. Sekarang udah modern, kita nggak dikasih kartu, tapi kita ditunjukkan semacam slide, satu slide gitu. Ditunjukkan slide yang isinya soal. Kita diberi waktu 1 menit untuk eh menjawab, untuk memikirkan jawaban. Kemudian kita diberi waktu 2 menit untuk menjawab tanpa berhenti. Ketika kita menjawab 2 menit, tidak akan ada interupsi, ya, tidak akan ada interupsi dari examiner. Jadi kita dibebaskan ngomong selama 2 menit. Dan jangan sampai kita run out of material sebelum 2 menit. Usahakan malah di stop ya sama examinernya. Jangan sampai kita yang stop duluan. Oke, jadi kita nanti diberikan card ya, giving card ini atau slide ya. Ini kok nggak bisa ya? Bentar. Atau mana tadi? Giving card. And the card will be have. Oke, kita boleh membuat catatan selama diberi waktu 1 menit itu. Ya, di sini disebutkan when the examiner gives you a card, they also give you a piece of paper and a pencil or a pen to take notes. Jadi nanti tidak perlu kita membawa kertas atau pulpen dari luar ya. Kita tenang aja bawa diri sama kemampuan aja ya. Nanti di sana akan disediakan kertas dan pensil. Walaupun online ya. Kalau dulu saya yang komputer base itu pakai semacam Skype gitu ya, Skype. Oke. Jadi di sini you will have 1 minute to look at the card and think about what you are going to say and you can take notes in that 1 minute. Remember that you can use notes to read and look at while you are speaking. Jadi kerpean ya bahasa Jawanya kerpean. Ini boleh dibaca ketika kita diberi waktu 2 menit untuk ngomong tanpa jeda ya. 1 menit untuk preparation, kemudian 2 menit untuk speaking. Nah, catatan kita di preparation itu boleh kita baca ketika speaking. Boleh, ya. So they are not going to say talk about your favorite. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini bukan tes pengetahuan umum. Jadi nggak mungkin pertanyaannya itu adalah talk about your favorite city in Egypt. Tapi cuma seperti ini aja. Talk about your favorite city. Ya. Everyone can think about their favorite city. It's very general. Jadi sama seperti speaking task 1 semuanya general. Dan yang paling penting di speaking part 2 ini adalah in order. Supaya apa? Easy to follow. Nah, kita kalau nggak latihan itu pasti idenya loncat-loncat. Ya, kita idenya loncat-loncat. Makanya harus latihan. Nah, kalau saran saya secara pribadi, tapi kita belum sampai ke writing task 2 ya. Saran saya secara pribadi, eh, struktur speaking task 2 dulu ya, itu saya samakan seperti struktur pada writing task 2.
Ya, speaking task 2 sama dengan writing task 2. Jadi pertanyaan ya, pertanyaan dalam kartu itu ya, biasanya itu isinya ini. Contohnya tuh yang ini, satu, dua, tiga, empat. Jadi dalam kertas itu ada empat pertanyaan tanpa ada jawaban ini. Ini kan contoh ya, tanpa ada jawaban ini. Jadi kita diberikan kertas atau kalau online dikasih slide yang akan ditunjukkan hanya selama 1 menit. Isinya seperti ini. Do you have a favorite book? Who wrote it? What happens in the book? When did you read it? Itu, empat itu. Kita suruh mikir dalam 1 menit, kemudian ngomong tanpa henti dalam waktu 2 menit. Nah, kembali lagi, saran saya, karena ini bukan tes kejujuran atau pengetahuan, usahakan kita itu memilih jawaban yang mudah untuk kita elaborasi. Yang setidaknya vocab kalian itu banyak di situ. Maksudnya gimana? Itu saran saya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misal pertanyaannya, do you have a favorite book? Sebenarnya favorit booknya saya misal adalah Harry Potter. Tapi saya nggak tahu siapa yang nulis. Kemudian saya juga lupa, misal kayak karakter-karakternya. Saya lupa pertama kali membaca buku itu. Ya jangan ngambil Harry Potter. Walaupun sebenarnya itu adalah your favorite book. Pilih aja buku yang setidaknya kalian tuh menjelaskan itu bisa lancar gitu. Kalau saya pas latihan ya saya lupa dulu dapat dapat pertanyaan apa ya waktu speaking itu. Uniform. Dulu saya tuh tanya tentang uniform, seragam. Bagaimana pendapatmu tentang seragam sekolah gitu. Waktu itu saya arahkan ke equality. Jadi dengan seragam itu ya, misalnya ada dua alasan. Jadi langsung gitu. Yang pertama equality. Jadi kayak yang si kaya dan si miskin itu di sekolah itu tidak akan terlalu terlihat berbeda karena menggunakan seragam. Kemudian yang kedua itu em, apa ya kemarin tuh? Saya lupa. Pokoknya seperti itu. Ya, jadi kalau misal favorit buku kalian itu misal sebenarnya saya nggak suka Harry Potter, tapi kayaknya vocab saya tuh banyak kalau di Harry Potter ya, dijawab aja. Ya, jawab. Jadi catatan di note-nya itu jangan nggak mungkin dalam 1 menit itu kita menulis semua yang akan kita katakan dalam waktu 2 menit. Jadi kasih main pointnya aja. Tapi bukan seperti ini ya caranya ya. Nah, ini contoh aja. Do you have a favorite book? Yes, I really love Harry Potter. Nggak pakai favorit kan di sini. Who wrote it? The book was written. Oke, ini wrote. The book was written by J.K. Rowling. She is a British author who is now very famous for writing this book. What happens in the book? Dijelaskan. Well, a lot of things are happening in the book. Basically, ya dikasih sequencer kayak kemarin ya. It's about a boy, Harry, who discovers he has a magical power. When did you read it? I first read, I first read this book since I was 14 years old. Oke, ada pertanyaan yang sering ditanyakan adalah eh, apabila di pertanyaan itu ada 4 soal, apakah keempat-empatnya itu harus dijawab atau boleh kosong satu atau boleh ditambahi satu? Pertanyaan seperti itu. Nah, berdasarkan video yang saya lihat ya dari IELTS Advantage itu yang Chris itu ya, menurut Chris nggak semua ya. Mungkin ini kalau beda-beda tutor, beda pendapat ya. Tapi saya menggunakan pendapatnya Chris yang IELTS Advantages itu. Silakan di-subscribe atau dilihat YouTube-nya ya. Saya belajarnya dulu pakai itu. Em, Menurut Chris, dari keempat soal ini boleh hanya dijawab 3.
Dan kita boleh menambahkan additional question sendiri yang sekiranya kita bisa ngomong banyak di situ. Paham ya maksudnya? Jadi misal seperti ini. eh, Do you have a favorite book? Oke. Kemudian, wah saya lupa ini siapa yang nulis. Ya udah ini nggak usah dijawab. Ya. What happened in the books? When did you read it? Kemudian kita boleh nambahin nih yang lima. Ah, tapi aku tahu itu. Buku itu tuh diterima setelah mengalami banyak penolakan, gitu kan? Bukunya J.K. Rowling itu. Nah, bisa ditambahin informasi itu. Misal, bagaimana kualitas bukunya? Ya, misal ditambahi pertanyaan itu. Karena saya bisa cerita tuh, saya bisa cerita tentang eh, perjalanan si J.K. Rowling itu menjual bukunya. Awalnya ditolak beberapa gitu, gitu. Jadi boleh nggak dijawab semua kalau memang kita limit banget vocabnya di pertanyaan itu dan ditambahi satu pertanyaan. Itu kalau kata Chris ya. Dan saya menggunakan itu, menggunakan pendapatnya Chris. Tapi ada tutor juga yang menyuruh untuk semuanya dijawab. Nggak apa-apa. Kalau misal kita ingin cari aman, ya dijawab aja. Cuma takutnya kita, kan ada kalanya kita nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Kalau saya tuh cenderung kalau baca buku tuh lupa siapa yang nulis. Oke. Oke, jadi di sini next ya. Nah, what I'm doing here is I'm trying to produce extended answer to part one speaking question. There's a key here. Don't think of this as a 2 minute speech. That too much. Instead, think of it as 10 seconds, 10 second, 20 second. Little pieces are more important. Jadi, supaya kata-kata kita tuh tertata, supaya kata-kata kita tuh tertata dan examiner itu mudah memahami, oke. Kita tuh jangan mikir langsung ngomong 2 menit, tapi pikirkan, oke, aku ngomong 10 menit, 10 detik, 10 detik, 20 detik gitu. Jadi kayak potongan-potongan. Ya nanti ada contohnya. There are some challenge in part two speaking. One of the big challenge coming up with an idea is that you don't know what they are going to give you on a card. Ya, kita nggak tahu dalam kartu itu akan apa soalnya. Nah, kemudian misal kita dapat are you ready to talk about your favorite comic actor? Kita nggak tahu kalau ini akan keluar ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah the other thing is taking notes and using them. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengorganisir main point dalam kertas kita supaya supaya kata-kata kita tuh ter in order ya, supaya in order. Jadi kalau dalam notes itu mending ditulis pertama, nanti mau jawab ini, kedua ini, ketiga ini. Jangan lupa pakai sequencer. Ya, kemudian the only purpose of this note is for you. Jadi nggak usah khawatir, misal note kita tuh kayak cekeran ayam gitu ya, karena nggak akan dinilai. Ya, the only purpose of those notes is for you. You don't receive a band score for taking notes. Jadi kita nggak akan dinilai, oh ini catatannya bagus, terorganisir nggak. Mereka akan membuang note kita itu, tidak digunakan sebagai consideration for marking. Oke, the examiner will not collect it and they will throw it into the trash. Ya kan, dibuang kan? So the only purpose that the notes have is for you to be using while you are speaking. Nah, ini ya, to be using while you are speaking. Jadi boleh kita baca sesekali note kita ketika ngomong. Ini bukan nyontek, memang diperbolehkan. You don't have to write sentence in your piece of paper because you have very limited time-nya. Jangan membuat kalimat utuh dalam notes kita. Nggak cukup waktunya. 1 menit itu cepet banget ya. Jadi poin-poinnya ada. Because you have very limited time, instead you should
right keywordnya aja ya. If you are going to answer, what is your favorite book? Nah, ini contoh sampel answernya ya. Today, I'm going to tell you about Harry Potter, one of my favorite books. Jadi tenang aja. I'm going to tell you about Harry Potter, one of my favorite books. This novel is written by J.K. Rowling. She is now a famous British author. In fact, this was the first book that she ever wrote. In this book, I meet my hero Harry Potter. He is a young boy who finds out that he has a magical power. Therefore, he goes to school to develop his power and learn skills that using poison. I first read this book 15 years ago during the winter time when the weather was really cold outside. I got this book for Christmas. My friend had recommended it to me because he had read it and really enjoyed it. I love this book because it's so exciting. Kalau kita bilang exciting, jelaskan. Jangan ditinggal begitu aja, ya. What I mean is they are a lot of amazing adventure and powers. It's really well written and has a lot of interesting things to read. And finally, nah dikasih. Kalau kita mau selesai. And finally, I really like Harry. He is a really friendly and charming boy. Actually, I really like to read this book. Oke. Kalau kita bisa ngomong seperti ini ya, kira-kira catatan apa yang ada dalam note kita itu ya? Jadi kalau dalam 1 menit nggak mungkin kita bisa nulis segini banyaknya ya. Di sini answer structure-nya itu seperti ini. Explaining, ide, explaining, kasih contoh ya. Oke, berarti ini misal note kita itu pertama kita beri oh nanti saya mau bilang Harry Potter. Harry Potter, komik yang paling. Kemudian yang kedua, aku mau ngomongin tentang eh J.K. Rowling. Rowling garis miring misal British author misal. Kemudian yang ketiga eh menjelaskan tentang Harry. Harry itu adalah magical power dan apa gitu. Jadi catatannya cuma seperti itu. Kemudian jangan lupa sequencernya ini ya. This fact, therefore, when, finally, gitu ya. Nah, ini semua kalau nggak dipraktekkan akan susah ya. Oke, kita lihat materi yang selanjutnya. Nah, mana tadi ya? Oke. Another challenge, ini penting ya, in part two speaking is a lack of question. In part two speaking, there is no question. So, what you need, maksudnya no question itu ketika kalian ngomong, kalian nggak akan diinterrupt, nggak akan disela atau ditanya, atau dikoreksi, itu nggak, dibiarin aja selama 2 menit. So, what you need to do is to show the examiner where you are talking about, how you are talking, signal and pause, can allow you to be a lot more organized. Take a breath and allow the examiner to easily find you while you are speaking. Ingat, speaking itu juga ada 4 ya yang dinilai seperti writing. Kemarin udah saya jelaskan ya. Coherent and cohesion. Are you speaking smoothly ya? Smoothly bukan berarti fast ya, bukan berarti quick ya. Not too quickly. Smoothly aja. Nggak usah kita memaksa untuk seperti native, nggak usah. Are you speaking smoothly in an organized way that is easy to understand? Jadi target kita itu adalah organized dan bagaimana examiner itu paham apa yang kita omongkan. Kemudian vocabulary. Are you using a wide range of words? Nah, jadi vocab kita bervariasi atau enggak?
verb formnya, are you being descriptive, are you paraphrasing atau cuma mengcopy, copy pertanyaan, is your vocabulary accurate? Apakah kan dalam bahasa Inggris itu kan vocab itu kadang artinya sama tapi konteks penggunaannya berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan accurate apa enggak. Grammarnya, apakah sudah ada concasionnya, kontras, conditional, kemudian pronounnya, pronounnya. Sini tikus ya suaranya. Jangan lupa ya, ini yang paling kuncinya di pronoun. Ya, mau kalian speaking smoothly, vocabnya bervariasi, grammarnya bagus, ngomongnya salah. Ini nanti semua salah. Examiner salah paham karena nggak paham apa yang kita katakan. Sebentar ya, saya kayaknya belum kunci pintu. Wait. Oke, nanti saya harapkan setelah saya menjelaskan beberapa materi ini, ada yang mau speaking part 2 ya. Biar nanti saya bisa memberikan feedback. Oke. Nah, ini adalah uh, modal yang bisa kita gunakan ketika ngomong. Nggak apa-apa, ini dihafalin. Karena untuk introduction sama conclusion aja. Jangan kita kesannya menghafalkan semua. Karena examiner itu akan tahu kalau kita tuh ngafalin. Tapi juga kayaknya nggak mungkin ya kita bisa ngafalin. Karena eh, probabilitas kita tahu temanya itu kan kecil. Oke, jadi kadang kita tuh bingung mau ngomong awalnya tuh gimana. Nah, ini boleh pakai cara yang ini. Hafalin aja salah satu. Misal, I'm going to describe atau I'm going to explain the animal I would like to describe is misalnya gitu. I'm going to talk about an interesting animal misal. Ini introductionnya. Kemudian conclusionnya jangan lupa. That's why the blah 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 is such a famous building. Misal, that's why uh, the Eiffel is such a famous building. Misal, it's a very famous building not only within my country but also abroad. Oh, bukan berarti. It's a very famous actor not only within my country but also abroad. It's such a special cuisine because misal itu conclusionnya. Kemudian ini kalau kita lagi pause, kalau misal kita lagi nggak ada ide, ya. Jadi daripada atau you know gitu kan, kadang kita terlalu sering menggunakan you know, apa gitu. Ya mending pakai ini. Let me think. Padahal kita lagi mikir. Well, actually, I can't quite remember the. I think, I mean, basically, anyway. Nah, ini kan, if you find yourself having nothing to say in the middle of your talk, take a moment to refocus by using one of useful phrases like this. Nggak usah dihafalin semua, ambil aja salah satu. Misal kalian paling seneng ini. Oke, let me think. Gitu. Jadi supaya uh, filler ya, maksudnya filler kita tuh nggak hanya you know atau gitu. Oke. Kemudian beberapa mitos juga tentang eye contact. Apakah kita harus melihat mata examiner?
Ya kalau wawancara BIP mungkin iya ya. Wawancara BIP atau wawancara kerja yang di situ ada psikolognya yang untuk melihat kita bohong atau enggak itu mungkin iya, tapi ini kan bukan ya. Purpose-nya udah beda. Jadi eye contact itu dinilai enggak ketika IELTS speaking kembali lagi. Keempat kriteria penilaian tadi ada enggak eye contact masuk keempat itu enggak ada toh berarti ya enggak usah. Berarti enggak dinilai ya. There is nothing in IELTS exam that has anything about eye contact. It's not important ya. Gimana kita bisa eye contact kalau kita speaking sambil melihat notes kita. Jadi nggak masalah ya. Nggak harus melihat matanya. Kemudian jangan sesekali minta waktu tambahan. Kalau udah di stop ya udah stop. Oke. Nah, ini beberapa jenis pertanyaan ya. Dalam speaking part 2 ada yang place ya. Biasanya kita ditanya tentang tempat, tentang seseorang, tentang acara, tentang pengalaman atau tentang objek. Nah, kalau kita ditanya tentang tempat, apa yang harus kita jawab? Pertama, jelaskan di mana, ya, di mana lokasinya. Misal, I live in Kediri. It's located in the suburb of East Java, which Sonhurk is the most favorite activities. Misal seperti itu ya. Jadi di mana atau kemudian kita bisa menjangkaunya dengan apa? Misal, eh if we are from Jakarta, ya, you can go to Kediri by two uh two ways. The first one you can use train. You can use public transportation like train or bus, and the second one you can use your private vehicle. Misal, if you use your car, it takes about 5 hours. But if you go by train, it takes longer. It's about 2 hours more. Misal seperti itu. Jadi jelaskan sedetail itu ya kalau ditanya please. Kemudian dia terlihat seperti apa? Nah, Um, Kediri has a lot of skyscrapers. Misal, enggak sih sebenarnya. Misal gitu ya, skyscrapers, but it also has trees around the building, misal. Jadi, physically-nya seperti apa? What happened there? Misal, apa yang terjadi yang baik ya terjadi di Kediri? Misal, there is no traffic jam, so don't worry about your punctuation, your uh, punctuation. Gitu, misal seperti itu ya. Why you were there, misal. Kenapa kamu ke Kediri, misal. Ah, because I want to improve my IELTS score. Nggak apa-apa kita menceritakan. Kan enak ngomongnya itu ya. Because I want to improve my IELTS score, so I visit Kediri, specifically in Pare, to join like short course for 3 months. Nah, diceritain, in the first month, I learned about grammar for my basic English. In the second month, I learn about apa gitu. How did you feel about this place? Nah, misal, gimana perasaanmu tentang place itu? Why did you remember this place so well? Misal, kenapa kamu sangat ingat place ini ya? Mungkin pertama kali ketemu jodoh saya di sana, misal seperti itu boleh. What do you remember the most about this place? Why do you think this place is so beautiful? Nah, itu kalau ditanya place ya. Kemudian ini tuh semua harus dilatih ya. Lalu jangan lupa pakai
itu ya, sequencer misal. However, ya, everything in Kediri is very affordable. However, misal jadi however, uh, however maybe the quality of the cuisine is not good enough, misal karena murah, misal. Nah, kalau kita disuruh mendeskripsikan seseorang, ya ceritain ya. Ingat ya, dalam speaking task 2 kita sama ya, sama seperti kita, aduh Yong, sama seperti ketika interview BIP ya. Nggak boleh normatif, harus spesifik, sebutkan namanya ya. Misal, when you describe a person, you should try to use adjective of evaluation and adjective of personality. Contohnya apa? Who the person is, relatives or friends. Dijelaskan. Orang itu siapa? I would like to talk about my grandmother. I would like to talk about my favorite history teacher. I would like to talk about my next door neighbor. Nah, the name is boleh. The name is misal Marmara. Kan daripada kita nanti mengulang-ulang ini kan repot ya. My next door neighbor bla bla bla. My next door neighbor bla. Jadi pakai nama. Habis itu pakai pronoun. She gitu. Ya. What do they do? Kalau di sini berarti ditanya pekerjaannya apa. Misal, who is the person is? I would like to talk about my best friend that I met in Lampung when I learned about IELTS. Misal, her name is Marmara. Misal seperti itu. What do they do? Misal, berarti um, being a lecturer, ya misal, she is very beautiful with long hair and sometimes misal her hair color is always changing every day based on her outfit, misal seperti itu. Jadi kalau ditanya what do they do, she is a lecturer. Jangan strukturnya jangan gitu terus. What do they do? She is a lecturer. Biasa. Misal what do they do? Being a lecturer, she is very uh, charismatic, misal charismatic and beautiful lecturer from Jember, misal with uh, with unique with unique characteristic of outfit, misal. Kemudian social position. What do they do in society? Misal eh in addition ya, ditambahi saya tadi sequencernya in addition, she also being part of Muslimat. Misal Muslimat is one of the society in uh, religion group, misal seperti itu. How do you know them? Misalnya tadi bagaimana kamu bertemu dengannya? Tadi sudah disebutkan ya, what they are like. Misal dijelaskan secara physically. Using adjectives of personality and explain the adjectives. Ya. If you tell the examiner someone is strict and hardworking, give them example about how they are strict and hardworking. Ingat ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita menjawab, misal Harry Potter book is very exciting, misal. Nah, habis itu jelaskan alasan excitingnya apa, jangan ditinggal begitu aja. Itu mempengaruhi penilaian. Seperti ini. Misal saya bilang, "Eh, Miss Marmara is strict and hardworking." Apa? Buktinya apa? Give them example about how they are strict and hardworking. Misal, I admire my father, but sometimes he is quiet strict.
Jelaskan striknya. When I mean is, what I mean is, if I am 5 minutes late for dinner, he makes me give him $1. Nah, ini dijelaskan. Oh, striknya itu kalau telat makan malam didenda gitu ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan kayak contohnya tadi di sini Mbak Marmara misal eh he has a unique outfit style misal. Jelasin apa unique outfit style. Misal she always changing her hair color based on their color of the t-shirt misal. Itu kan unik ya. Jadi jelaskan seperti itu tadi ya. Jadi, you should do is you need to have an explanation because if you don't, it makes the listener naturally feel like that they are missing something. Ya, kayak misal kita kita kayak di lah ini tadi apa? Kok tiba-tiba ditinggal begitu aja? Jadi kayak nggak ada keterangan gitu ya. Imagine that you have a conversation with your friend. He is very polite and he asks you, "How was your holiday?" And you say, "Well, I had a lot of fun. I went to London. It's very interesting." Then, certainly, your friend will be asking to himself, "Interesting? How?" Misal, "What do you mean for interesting?" Ya. Jadi, setiap kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan untuk the further explanation ya. Oke. Ini kalau people description. Oke. Nah, ini adalah frase-frase yang kita bisa gunakan. Kalau kita em, ngomongin tentang working hard ya, through sheer hard work, he has built up his company. My mother was not very successful in high school, but she persevered, persevered, and graduates from university. Now she is a doctor. Jadi ini hard work sama dengan ini. Oke ya. Kemudian sukses. He has the will to succeed. Something I admire about Barack Obama is he earned a respect of people who met him. About talent, gift ya. He has a gift for playing guitar, bakat ya. He has a gift for kicking ball. My mother has a gift for cooking. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dan siapa yang mau eh, langsung praktek writing aja. Speaking task 2. Nah, nanti biar kita bisa tahu. Tapi tak carikan dulu ya itunya. Sambil saya mencari pertanyaannya, silakan kalau yang mau tanya. Mbak Rizka, izin tanya ya. Iya boleh Mbak, silahkan. Oke, terima kasih. Oh, nggak tak blur. Backgroundnya nggak apa-apa. Sudah. Mbak, apa komik tadi yang Mbak Rizka sebutin, Hmm. misalkan ada pertanyaan komik. Nah, di situ, eh, maksudnya kebetulan kalau terkait komik secara personal, aku kan ngeblank ya, karena udah lama terakhir baca komik tuh pas remaja. Misalkan, tiba-tiba kita, maksudnya kita udah latihan dan sebagainya. Tapi pas lagi katakanlah apes, kita dapat pertanyaan yang kita nihil pengetahuan di situ tuh ada tips atau barangkali ada sesuatu yang harus ya ada yang bisa kita lakukan nggak Oke, kira-kira gitu Mbak. Selain mungkin kalau yang ada di kepalaku mungkin kita bisa bohong gitu ya kan nggak apa-apa oke, atau manipulatif. Udah itu oke, aja. Makasih. oke. Jadi sebenarnya kembali lagi ya IELTS itu kan bukan tes kejujuran ya. Jadi kita boleh make up story. Tapi masalahnya nggak semua orang itu pinter ngarang cerita, termasuk saya.
Saya tuh kalau ngarang cerita itu mesti AE nanti. Gitu ya kan nggak semua orang gitu, apalagi dengan waktu yang cepet, under pressure ya, nggak semua orang itu eh, bisa ngarang cerita. Nah, pertama kita bisa menggunakan pengalaman orang lain. Misal kita pernah dengerin cerita dari teman kita akuisisi aja. Misal, kamu pernah nggak merayakan ulang tahun misal? Kalau saya sama sekali nggak pernah dirayain ulang tahunnya ya, jadi bilang aja pernah. Tapi kita menceritakan ulang tahun teman kita. Setidaknya kita pernah mengalami dan kita bisa menceritakan. Nah, kemudian kalau ditanya masalah apa namanya komik, nggak pernah baca komik misal. Saya nggak pernah baca komik. Mungkin kita bisa kan orang luar negeri nggak tahu juga ya komik semua komik. Kita bisa arahkan ke film aja. Yang penting, tapi tetap kita ngomongnya komik ya, karena pertanyaannya komik. Memang itu nggak boleh kita rubah. Misal sebenarnya tersanjung 1 sampai 6 ya itu. Tersanjung itu ya, itu kan sebenarnya bukan komik ya, tapi kita tahu itu isi-isinya dalam tersanjung artisnya siapa gitu. Kita ngomong aja, oh, the comic, the comic that I like the most is tersanjung misal. It has 6 series for 7 years. Misal seperti itu ya, itu boleh seperti itu Mbak, untuk mengantisipasi. Kalau bisa make up story boleh. Mm-mm. Atau maksudnya ini kan bukan wawancara BIB, jadi misal kita kembali ke belasan tahun lalu kan nggak apa-apa ya. Misal aku ceritain aja yang aku masih suka baca komik di masa remaja gitu kan nggak apa-apa ya. Boleh Mbak, wong kita Hmm. ngarang aja nggak apa-apa, apalagi yang itu real life kita yang masa-masa lalu. Tapi memang kita itu akan cenderung enak ngomongnya dengan lancar kalau kita tuh mengalaminya Hmm, sendiri. Nah, kalau iya. Mbak Mara tahu, satu-satunya komik yang saya baca seumur hidup saya adalah Laskar Pelangi. Oh Selain itu saya iya? nggak pernah, iya. Dan selain itu saya nggak pernah baca baca komik. Iya iya. Laskar Pelangi doang itu sampai selesai zaman SMA ya itu aja diceritain tentang apa Mm-mm. gitu, isinya apa, kemudian ya jadi kayak dalam dalam note atau catatan kita nanti tulis aja, satu Laskar Pelangi, dua penulisnya Andrea Hirata, nggak usah tulis the author is Andrea Hirata, nggak usah langsung Andrea Hirata gitu kan, kita sudah nyambung gitu, jadi nyatet kita biar nggak banyak karena cuma 1 menit. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, ini tentang motivasional ya, motivasional, kemudian main karakternya si Lintang sama si siapa, sekolahnya siswanya ada 7 misal, itu aja, jadi tulis Mm. main-mainnya nanti kita kembangkan sendiri ketika ngomong gitu Mbak Mbak Mara. Mm. Mm-mm. Ada lagi Oke, Mbak? udah clear Mbak. Makasih banyak. Oke, oke, pertanyaan di kolom chat ya. Jika pembicaraan itu kita lakukan asal-asalan dan pihak penanya mengetahui faktanya tidak sesuai, apakah ini menurunkan skor? Tidak. Tidak ya, walaupun sebenarnya tahu, "Hah, ini ngapus sih Ki, bocah misalnya." Nggak masalah karena ingat kembali lagi yang examiner IELTS nilai hanya 4 tadi ya. 4 tadi apa? Cohesion sama fluency tadi yang nomor 1, yang kedua grammar, yang ketiga apa tadi? Vocabularies, yang keempat pronunciation. Udah, nggak ada nggak ada part masalah honestly, kejujuran nggak ada. Jadi mereka tahu kok kalau kita bohong, karena yang mereka ingin nilai adalah kemampuan kita berbicara, bukan kemampuan kita untuk kejujuran. Karena sebenarnya pertanyaan ini kan hanya untuk memancing ya, kita ngomong gitu, memancing kita ngomong, dan mereka kan nggak tahu dipancing pakai apa yang sesuai dengan pengalaman kita kan nggak mungkin itu ya. Eh, Faktanya tidak sesuai, nggak apa-apa. Misal kayak mau bilang eh Persibaya dari Brazil pun nggak masalah ya, bisa nggak masalah, yang penting dilihat grammar kita bagus nggak, cara ngomongnya bagus nggak gitu. Oke, nah ini contoh ini, coba eh, mana ya ini, kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, kok orang kena dibuka. Oke, hanya dalam waktu 1 menit apa yang akan Anda tulis? Mana tadi ini, nah nanti itu seperti ini doang pertanyaannya.
1 menit tuh cepet banget loh ya. Kita napas 2 kali ya udah selesai. Describe a meal you enjoy recently at a restaurant. You should say what the food was, what kind of restaurant, who you were with, and explain why you like this meal. Oke, ini kan dotnya hanya ada 3 ya, hanya ada 3. 1, 2, 3. Dan kebetulan kalian bisa menjawab semua dan kayaknya ini nanti cuma 1 menit deh saya ngomong. Tambahin lagi nggak apa-apa. Misal tentang ingredient. Nah, boleh kan ingredients. Kemudian how to cook misal. Boleh. Nah, nanti di catatan kita em, kita langsung nulisnya seperti ini. Describe a meal you enjoy recently at restaurant. Oke, langsung misal soto. Sebutkan. Kalau soto kan nanti disebutkan ya definisinya. Karena kan orang luar nggak tahu soto. Kemudian what kind of restaurant, misal eh, Indonesian, Indo traditional restoran, misal. Gini aja. Kemudian yang ketiga, who you were with, my husband, misal. My husband, kemudian ingredientsnya. Langsung ingredient. Tulis ingredient aja. Ingredient nanti kan kalian sebutkan, hafal kan, misal. Kan ini kan pertanyaan lanjutan kita, how to cook misal. How to cook. How to cook berarti nanti firstly, secondly, thirdly, finally gitu. Udah catatannya seperti ini doang. Oke, I'm going to talk about cuisine ya. Ini kan udah meal, jangan pakai meal lagi. Cuisine that uh, last week misal my husband and I enjoyed in the restaurant nearby my rent, misal seperti itu. Soto is the Indonesian cuisine that I like the most because two reason. Misalnya, because two reason, misal. Reason pertama apa, reason kedua apa. Kemudian eh, saya membelinya misal I bought this food in Indonesian traditional restaurant nearby Tree Junction of my home, misal. With my lovely husband, we enjoy the meal with 20% discount because at that time it was my birthday misal. Kemudian the ingredients, nah, jadi soto disebutkan ingredientsnya apa. There are two kinds of soto, chicken and beef. You can choose the topping based on your interest. Misal. If you want to cook it by yourself at home, something that you have to prepare uh, are coconut water, and then beef or chicken, and some vegetables. Seperti itu dijelaskan. Itu 2 menit sudah selesai itu kelebihan. Kalau ini kan enak kan? Ingat ya, kalau disebutkan meal, jangan menjawab I like Indonesian cuisine. Ya, iya apa? Indonesian cuisine-nya apa? Tapi kalau itu untuk bridging tidak apa-apa. Tapi setelah itu dijelaskan soto. Gitu ya, cara nyatetnya. Kemudian oke, saya kan pernah bilang kalau ada kesempatan kasih satu idiom ya, idiom apa ya idiom yang cocok. Jangan sampai memaksakan idiom ya. Oh, ini karena saking enaknya mungkin eh I'm I'm over the moon misalnya gitu ya. Ketika makan gitu kan sesuai dengan satu aja nggak usah banyak nanti lebay malah ya. Oke, ada yang ditanyakan ini banyak sekali di internet. Silahkan sehari nyoba ya. Nyoba satu paket untuk ngomong. Satu paket itu maksudnya apa? Ya speaking task 1 dan speaking task 2 dan speaking task 3. Tapi setelah ngomong jangan ditinggalkan begitu aja tanpa adanya feedback. Kembali lagi mulai sekarang apalagi teman-teman yang udah awardee ya, nggak usah nunggu pengumuman selanjutnya tentang beasiswa langsung belajar ya. Langsung
bulan ini udah bulan depan atau minggu depan langsung berlangganan AI ya, ngomong. Nanti kan ngomong di AI, misal nilainya dapat 6, misal dapat 6,5, 6,5. Nah, AI nanti tuh kan ngoreksi kesalahan, kan direkam ya nanti sama AI-nya itu ngoreksi. Ini kamu harusnya pakai ini, pakai ini. Nah, setelah setelah praktis kita perhatikan, kita analisis feedback dari AI itu. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya speaking itu praktis aja nggak cukup. Praktis, analisis, perbaiki. Praktis, analisis, perbaiki. Gitu. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Jadi banyak ya mitos-mitos tentang speaking ya. Mulai dari aksen, eye contact itu mitos. Intinya kita kembalikan aja ke 4 kriteria penilaian. Kalau nggak ada ya nggak. Misal kayak bajunya harus formal, harus senyum, nggak, mereka nggak mikirin itu. Harus senyum, nggak. Karena yang dinilai ya 4 itu aja. Nah ini misal, describe a website you have bought something from. Jelaskan Shopee misal. Oke, nanti berarti di catatannya adalah Shopee. Shopee tulisannya gini Bu ya, Shopee. Kemudian aku beli tas, misal bag. Sebutkan mereknya apa? Mereknya LV misal. LV Sukaisi ini ya. Oke, kemudian how satisfied you were with what you bought. Ya, misal, oh ya, aku memberikan bintang 4 di komennya. Ceritain. Ya, jadi harus spesifik ya. How satisfied. Hmm, misal bintang 3. Um, about the quality, I feel moderate satisfying. Uh, and I reflect it in my comment in the Shopee website. I say that bla 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 gitu. Jadi pilihlah website yang kita tuh bisa ngomong banyak, walaupun sebenarnya eh, kalian itu sukanya di pasar tradisional gitu ya, tapi nggak usah bilang pasar tradisional, Shopee gitu ya. Atau Shopee is the most online shopping platform from Singaporean businessmen, misal. It's very well known with sophisticated uh, items because a lot of stores include in this platform, misal seperti itu. Last week I bought LV bag. Even though I bought the imitation one, misal, but I am really satisfied about the quality, and I describe it in the comment column that Shopee platform provided, misal. Itu ya. Jadi yang spesifik disebutkan. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita besok kelas lagi ya, writing task 2 ya. Jadi ingat, writing task 2 itu nilainya adalah 2/3 ya. Kalau writing task 1, 1/3. Writing task 1 sepertiga, writing task 2, 2/3. Jadi kalau writing task 1 Anda 7, writing task 2-nya 6,5, nanti overallnya masih 6,5. Ya. Kemudian kalau eh, yang sini 7, yang sini 6,5, ya overallnya 7 karena bobotnya banyak yang writing task 2. Makanya besok jangan lupa mungkin jam 4 ya, supaya kalau jam 3 itu agak saya yang agak itu karena
habis bar maghrib, habis maghrib, benar-benar habis maghrib. Kalau di sana jam 3 kan di sini jam 6. Maghribnya di sini setengah 6. Berarti besok jam 4, jam 4 WIB. Di sini berarti jam 7. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Kita tutup Mbak, ada, dulu ya. ada Oh, ada. tanya. Silakan, Iya, silakan. maaf. Terakhir tiba-tiba kepikiran, misalkan kita di speaking itu pakai slang, tiba-tiba pakai slang itu gimana Mbak? Oh, itu justru bagus, natural kita ngomongnya. Oke. Jadi Heeh. yang membuat nilai speaking kita bagus tuh kalau kita natural. Um, Hmm. it's gonna be gitu kan ya. Aku Hmm. nggak tahu itu slang apa bukan ya. Itu kan tapi bukan sesuatu yang akademik ya. Jadi akademik IELTS Hmm, ataupun hmm, general hmm. IELTS speaking itu senatural mungkin itu nilainya malah bagus. Slang itu kayak yang gimana Mbak Mara? Kalau writing, Writing nggak boleh. em, Writing nggak boleh. oke. Iya, Writing iya. karena akademik Oke, ya. oke. Hmm. Hmm, hmm. Slang itu yang Oke, kayak Mbak. gimana Mbak Makasih. contohnya? Sekarang nggak kepikiran, cuman mungkin Oh, fancy, ya oke. kayak I gotta, Kayak sing kayak I it's gotta gonna take a be bath. gitu kan ya. Boleh. Iya, Boleh itu malah malah oke, kelihatan oke. natural. Yang Bagus. penting, oke, oke, oke. Oke. Makasih Mbak. Udah. Oke. Ah, Mbak Mara ini kayaknya bisa ini. Dulu udah pernah 7,5 kok Mbak Mara ini. Jangan lupa Mbak Marmara nanti check out tas LV Sukaisinya. Mbak dulu ya, udah expired sekarang. Tapi itu kan berarti Dulu. bisa di itu lagi, dibangkitkan lagi. Oke. Semoga amin. Doanya Mbak Amin. Rizka, biar Yang ngikut penting Mbak Rizka. ya, yang penting tiap hari praktis. Jangan sampai putus sebelum official IELTS test. Baik, kita tutup dengan Oke, oke. hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka, matur nuwun, matur kesoon. Bye-bye. Ya, matur sekalengkong.